Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan kita dengan iman, Islam dan kesehatan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghidupkan kita kembali yang sebelumnya mematikan kita dalam keadaan kita hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mamatana wa ilaihi nusyur. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kekuatan, kesabaran, serta kekuatan iman, Islam, dan kesehatan dalam kehidupan ini, serta mendapatkan berkah dari apa-apa yang kita lakukan. Amal-amal dalam kehidupan ini dari hidup sampai hidup kembali dan niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari sifat sombong, sifat iri, sifat dengki terhadap sesama, karena ini merupakan salah satu ataupun beberapa penyakit hati yang akan menjatuhkan kita kepada jurang kenistaan. Pada kesempatan subuh kali ini, izinkan kami untuk membacakan beberapa persoalan di buku tanya jawab agama jilid 4 tentang ingkar janji. Apakah itu munafik? Ingkar janji, apakah itu munafik? Pertanyaan: ada seorang penjahit berjanji akan menyelesaikan pekerjaannya pada sesuatu hari dan jam tertentu, tetapi bukan karena kesengajaan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan itu tepat pada waktu yang dijanjikan, umpama karena listriknya mati. Apakah yang demikian itu termasuk perbuatan munafik? Mohon penjelasan. Sahih Ali, Jalan Oto Iskandarinata, nomor 82, Mangli, Jember. Jawaban dari tim Muhammadiyah Majelis Taklim, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Abu Hurairah dinyatakan bahwa ada 3 tanda-tanda munafik, yaitu apabila berkata dia berdusta, dan apabila berjanji dia mengingkari janji, dan apabila diberi kepercayaan dia berkhianat. Satu di antara 3 sifat munafik dalam hadis itu adalah mengingkari janji, yang dalam bentuk fiilnya adalah akhlafa. Dalam bentuk bahasanya suatu perbuatan yang aktif, dan dalam bentuk perbuatan adalah perbuatan yang disengaja atau karena lalai. Seseorang yang tidak melaksanakan janji bukan karena kesengajaan atau kelalaiannya, kalau memang tidak sering dilakukan seperti itu sebagaimana dicontohkan dalam soal, tidak termasuk dalam perbuatan yang dapat digolongkan sifat munafik. Kekhilafan seperti itu dapat dimaklumi sekalipun memang nyata-nyata telah merugikan orang lain.
Untuk itu perlu kita meminta maaf. Nasihat yang tegas tentang hal itu tidak ada. Tetapi barangkali dapat dikiaskan bahwa Allah tidak menilai dosa orang yang bersumpah atau mengucap janji bukan karena keterlanjuran kata, seperti tersebut pada ayat 89 surat Al-Maidah yang artinya Allah tidak menghukum kami disebabkan sumpahnya yang tidak disengaja, tetapi Allah akan menghukum kamu disebabkan sumpah yang kamu sengaja. Sebab turunnya ayat di atas ialah adanya orang yang bertanya tentang bagaimana hukumnya orang yang bersumpah tidak akan makan sesuatu makanan padahal makan itu halal. Maka turunlah ayat tersebut seperti menjawab bahwa perkataan atau perbuatan yang tidak disengaja tidaklah akan diberi sanksi hukum oleh Allah atas dasar keumuman makna tersebut. Ketidakmampuan orang memenuhi janji di luar kemampuannya tidak digolongkan munafik. Untuk memantapkan dapat disampaikan sebuah ayat yang mengandung kebebasan bertanggung jawab manusia di luar kemampuannya, ialah ayat 286 surat Al-Baqarah yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang diusahakannya. Dari ulama usul, kesanggupan manusia dapat diterangkan bahwa pelaksanaannya ada yang mudah tanpa kesulitan, tetapi ada juga yang pelaksananya dengan kesulitan. Kesulitan ini ada yang dapat diatasi, ada yang tidak dapat diatasi karena di luar kemampuannya. Kesanggupan seseorang yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya kesulitan di luar kesanggupan itu tidak dapat dinilai suatu perbuatan yang mengingkari janji. Selanjutnya adalah pertanyaan pahala menjenguk orang sakit hilang bila si penjenguk makan. Pertanyaan, apakah benar kalau pahala orang yang melayat orang sakit itu habis karena dia makan atau minum yang disuguhkan kepadanya? Barmawi Balian. Jawaban, pertama perlu ditanggapi dulu istilah yang digunakan penanya ialah melayat orang sakit. Umumnya penggunaan istilah melayat itu ialah untuk orang yang sudah meninggal dunia. Untuk orang yang sakit digunakan istilah melawat atau menjenguk orang sakit. Dalam bahasa Arab, takjiyah berarti menyabarkan, yang maksudnya menyabarkan orang yang tertimpa musibah atau berbela-sungkawa atau turut berduka cita atas musibah yang dideritanya. Takjiyah ini khususnya digunakan untuk keluarga yang tertimpa musibah kematian anggota keluarganya. Untuk orang yang sakit, kunjungan orang yang sakit sendiri dan keluarganya disebut iyadatul marid, dari adatal iyadatan atau uadatan. Orang yang suka menjenguk orang sakit termasuk orang yang suka melakukan kebajikan, karena menjenguk orang sakit adalah salah satu dari hak orang muslim kepada muslim lainnya. Menurut riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Daud menyatakan
bahwa hak muslim terhadap hak muslim lainnya ada 6. Di antaranya disebutkan kalau sakit hendaknya dikunjungi, dan jika meninggal hendaknya diantarkan jenazahnya. Orang yang menengok orang sakit akan mendapatkan pahala yang besar kalau baik amal-amalnya, yang lain akan mendiami surga. Hal ini dapat dilihat pada riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Man 'ada maridhan nada munadin minas sama'i tibta wa taba. Man saka wa tabawwata minal jannah. Barang siapa mengunjungi orang sakit, maka berseluruhlah malaikat di langit, engkau telah berbuat baik, jadi baik pula lah perjalananmu, engkau akan mendiami sebuah rumah dalam surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang menerima tamu dianjurkan untuk menghormati tamu. Hal ini dapat dilihat pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya, barang siapa yang percaya pada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah dia menghormati tamunya. Dalam rangka menghormati tamu, kita dikenal istilah liyafah, yang antara lain realisasinya dengan memberi jamuan makanan atau minuman sebagai rasa terima kasih dan rasa senang mendapat kunjungan. Orang yang sakit atau keluarganya yang dikunjungi merasa senang karena ditengok, sehingga menjamu tamu yang menengok itu. Dalam hal seperti ini tidak ada larangan. Kami ulangi, dalam hal seperti ini tidak ada larangan tamu makan atau minum jamuan tersebut ala kadarnya, untuk menunjukkan kerelaan dan kesenangannya pula atas jamuan itu yang akan menyenangkan hati yang menjamu. Lain halnya kalau kita sama sekali tidak mau makan atau minum karena puasa. Jamuan akan menjadi tanda tanya juga bagi penjamu. Jadi tidak ada larangan meminum atau makan makanan jamuan yang disediakan oleh tuan rumah kalau kita menengok orang yang sakit. Tentu saja kalau penderita yang kita tengok tidak sangat kritis. Ya, kami ulangi, tentu saja kalau penderita yang kita tengok tidak sangat kritis atau dalam keadaan sakaratul maut, sehingga keluarganya tidak dalam suasana suka duka. Kalau sakitnya kritis sekalipun tidak ada larangan. Jadi jangan juga kalau kita bertamu, ketika kita mengunjungi orang sakit, ketika dalam keadaan kritis, disebutkan di sini, ya memang disuguhi makanan, alangkah baiknya untuk kita tidak memakan karena ketika itu sedang dalam keadaan kritis. Kita makan kacang, makan misalkan minum, misalkan kan kurang etis ketika saudara kita dalam keadaan sakaratul maut. Kalau sakitnya kritis sekalipun tidak ada larangan. Namun kiranya, saya teruskan, namun kiranya kurang baik kalau kita dalam suasana demikian sempat makan, sempat minum. Bahkan menjadi sebaliknya, kalau kita menghadapi orang yang sakit keras, akhirnya meninggal dunia sehingga semua keluarga dalam keadaan susah. Kitalah yang dianjurkan untuk membawa makanan untuk mereka. Barangkali mereka tidak sempat untuk membuat makanan untuk mereka sendiri. Dan yang lebih penting adalah mendoakan saudara kita yang sedang sakit. Semoga dua permasalahan ini menambah keilmuan kita dalam beragama dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.